Oke, selamat malam ya yang sudah baru gabung di sini. Halo semuanya. Ya, malam. Nah, kita ketemu lagi untuk malam ini. Hari ini kita akan bahas mengenai riset data kompetitor. Ya, menarik ya. Tapi kita akan mulai jam 7. Nanti saya akan invite orangnya ya, tamu kita untuk masuk ke channel ini biar kita bisa ngulik lebih dalam lagi. Halo semuanya, selamat malam. Ya, apa kabar? Nah, mungkin malam kau sehat selalu, siap, aman, yuk. Malam, ya, coba dijawab di kolom komentar dari mana aja, silakan ya, biar kita lebih ketemu lah ya di sini. Oke, nah hari ini kita akan bahas mengenai riset data kompetitor ya, data produk kompetitor dan juga strategi bisnisnya kompetitor ya. Biar teman-teman lebih paham nanti saat kita jualan online. Tapi kita akan mulai jam 7 ya. Mungkin sebentar lagi saya akan undang, coba nih sudah belum ya. Akan undang narasumber kita biar kita bisa ngulik lebih dalam lagi ya. Halo, malam semuanya yang baru gabung. Selamat malam, gimana kabarnya untuk daerah masing-masing? Ini dari mana aja? Kalau bisa jawab di kolom komentar biar kita tahu ya dari mana nih. Ini kayaknya ada yang dari Bandung juga ya, saya sempat lihat nih. Nah, selamat malam Pak, malam. Dari mana nih? Ada yang dari luar kota nggak nih? Coba. Ya, oke, ini malam Jumat. Kabar baik dari kota Batam, mantap. Batam, apa kabar Batam? Ya, terakhir saya ke Batam juga, ya bagus ya. Tapi cuman 2 hari, nggak sempat kulineran lebih banyak ya. Karena hari terakhir baru saya sadar ada kayak diinapkan di pinggir lah ya, di pinggir dekat penyeberangan. Jadi kurang, nggak di tengah kota, tapi pas hari terakhir saya pindah hotel dan akhirnya kita bisa kulineran sedikit lah. Ya, saya sama sahabat saya ya kemarin. Tapi kapan-kapan pengen mampir lagi. Dari Jakbar, oke, halo. Ya, mana nih? Kita lihat lagi. Nah, dari Jakbar ya, sama nih kita hai di utara sekarang ya. Kapan-kapan nih, kita kalau ada sini, nanti bisa kita atur lagi waktu yang lebih lama lagi di Batam ya Pak. Siap, gitu ya. Siap. Kapan-kapan kita main lagi ya. Saya masih penasaran dengan kulinerannya Batam nih, belum nih ya. Nah, bentar lagi saya akan undang narasumbernya ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Ini udah jam berapa nih? Jam 7 juga ya. Oke, halo semuanya. Nah, mungkin ada yang baru masuk. Apa ya? Saya akan undang juga. Oke, undang dulu biar bisa hadir di sini dan bisa menyapa teman-teman semua juga ya. Oke. Nah, kita udah halo. Ini Ibu Dini ya. Nah, Ya, suaranya. halo Kak Jo. Halo. Nah, teman-teman, ini saya sudah ngundang dari Kompas ya. Beliau adalah kalau saya bilang itu data spesialis lah ya, istilahnya ya. Udahlah, kita ngomong data spesialis. Jadi inilah nanti kita akan bahas mengenai riset data produk kompetitor ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mungkin nyapa-nyapa dulu nih teman-teman di sini ya. Ini ada yang dari mana nih? Sudah pada seru banget nih, udah pada hadir ya. Nah, ini posisi di mana Ibu Dini? Kebetulan saya di kantor nih Pak. Kantornya Jakarta ya? Kita di Jakarta, di Sudirman. Oh, ya, wah masih di Sudirman ya jam segini. Wah, luar biasa ya. Nggak balik dulu ya. Oh, luar biasa macetnya nanti ya. Aduh. Oke. Sehat. Sehat. Ya, gitu ya. Nanti. Oke. Ini, halo teman-teman, mungkin bisa nyapa-nyapa dulu ya. Ini Ibu Dini. Ibu Dini ini mungkin bisa perkenalan dulu, Bu Dini, untuk ke teman-teman di sini yang mungkin baru hadir. Ya, mungkin belum kenal lah istilahnya ya. Ini ngapain sih saya ngundangin Ibu Dini katanya ke sini gitu. Katanya mau bahas riset data kompetitor katanya gitu ya. Nah, coba deh, Ibu Dini ini siapa dan dari mana gitu. Biar teman-teman pada paham gitu ya. Ya, thank you. Pak Jo biasanya kalau nyapa
teman-teman di Instagram manggilnya apa nih, Pak? Ya, saya nyapa bebas sih teman-teman semua lah. Kalau di sini mah saya anggap aja teman semua aja. Teman-teman seller lah, teman-teman seller. Banyakan kan pasti seller-seller penjual online, maupun ada yang offline juga. Itu juga dibutuhkan ya, bisa digunakan ya. Jadi ya teman-teman seller lah, gitu ya. Biasanya kita jawab gitu. Ya, baik. Selamat malam ya teman-teman semuanya, teman-teman seller di sini. Saya dengan Dini dari perwakilan dari kompas.co.id gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar atau udah follow Instagramnya Kompas gitu, atau bahkan udah pernah baca report dari Kompas. Jadi sebenarnya Kompas ini kita adalah e-commerce market insight data platform, Pak, gitu, yang saat ini data collect dari e-commerce yang ada di Indonesia gitu, dan untuk membantu teman-teman seller membuat strategi yang tepat dan pastinya menggunakan data. Oke, ini Kompas ini bukan Kompas koran ya, teman-teman ya. Ini saya tag juga di pin di sini. Sebentar, saya pin aja. Karena kalau nggak teman-teman nggak tahu dikiranya ini Kompas, Kompas koran. Ya, ini saya ada pin di sini. Coba saya pin komen ya. Nah, itu teman-teman saya ada pin di sana. Itu adalah Kompas pakai C ya, kompas.co.id. Silakan di-follow di sana juga. Sering kalau saya lihat ini sering bagi postingan-postingan mengenai data ya. Data banget itu di posting-postingan. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh di sana. Dan juga bisa download juga ya. Yang gratis banyak juga tuh bisa di-download, diakses di websitenya kompas.co.id. Ya, linknya ada di Instagram situ juga di bio profilnya. Nah, gitu. Oke, nah kita akan bahas nih teman-teman, mungkin juga baru join juga nih ya, harusan aja ya. Nah, halo teman-teman yang baru gabung ya. Nah, di sini saya pengen tahu dong nih. Tadi kan Kompas ini kan bisa dibilang penyedia data lah ya. Data kan, katanya data tadi ya. Data spesialis yang mana mereka mengumpulkan data semua. Itu data apa aja tuh yang kita kumpulin? Ini kan kita penjual semua nih, kira-kira nih. Nah, data apa aja dan dari mana nih biasanya kita kumpulin nih? Ya, jadi saat ini Pak, kita itu di Kompas, teman-teman di Kompas itu kita memang mengkolek semua data penjualan dari semua seller, dari marketplace yang ada di Indonesia, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli gitu ya, dan mungkin nextnya kita akan dapat data TikTok gitu ya. Nah, ini kita ingin memberikan sebenarnya teman-teman brand itu ataupun teman-teman seller untuk melihat bagaimana sih kondisi market di e-commerce saat ini gitu. Jadi supaya kalau kita selalu pakai filosofi kita mau masuk ke medan perang, kita kan harus tahu kondisi dan perangnya seperti apa dan tools-tools apa yang harus kita gunakan. Nah, ini yang dari Kompas kita mencoba menyajikan data-data yang nanti teman-teman baik itu seller ataupun nanti brand bisa menyusun strategi yang tepat gitu. Jangan kita akhirnya sudah melakukan banyak strategi, ternyata strategi tersebut belum berhasil gitu ya, dan kita nggak tahu yang salahnya di mana. Nah, data ini yang akan membantu teman-teman baik sebelum melakukan strategi dan untuk mengevaluasinya gitu. Jadi data Kompas ini kita dengan saat ini ya kita mengkolek mungkin lebih dari 10 juta data semua produk yang ada di marketplace kita kelola, dan dengan teknologi yang ada di Kompas kita bisa membantu tuh untuk tahu sebenarnya siapa nih top seller untuk di produk tertentu, siapa brand-brand yang sekarang sedang rising. Nah, buat teman-teman seller kan bisa melihat apa nih yang berhasil dari brand tersebut, apa yang berhasil dari seller tersebut. Nah, itu kita coba sajikan di Kompas. Oke. Jadi itu kumpulin data itu juga dari marketplace ya. Marketplace tadi kan disebut itu dari Shopee ya, Shopee, Tokopedia, apalagi Blibli, terus dari Lazada ada, Lazada ada juga. Wah, ini semua komplit nih kayaknya nih. Yang top marketplace semua dikumpulin datanya nih teman-teman ya. Nah, TikTok belum ya. Jadi TikTok mungkin ke depannya akan ngambil data-data TikTok juga gitu ya. Akan open API mungkin ya. Jadi bisa diambil. Oke. Lalu data itu akan dikelola sama tim Kompas. Maksudnya dikelola itu dianalisa ya. Itu analisanya ada
orang yang spesialis untuk menganalisa data itu ya? Atau Ya, gimana? betul. Atau memang pakai sistem? Oke, jadi memang nanti datanya akan kita membuatkan sistem ya buat semua teman-teman para seller ataupun brand untuk bisa membaca datanya. Tapi di balik dashboard itu kita punya data scientist, kita punya data analis, kita punya data engineer, semuanya bekerja keras untuk bisa nanti teman-teman seller bisa lebih mudah membaca datanya karena kan jutaan data yang kita ambil semuanya itu cukup kalau boleh dibilang data e-commerce itu cukup berantakan ya, Pak ya. Ya, ya betul. Saya setuju itu. Nah, di sini diolah oleh teman-teman tadi data scientist dan data analis sehingga teman-teman seller dan brand cukup nanti melihat dalam bentuk insight gitu. Akan seperti apa nih positioning masing-masing brand, masing-masing seller, sales mereka seperti apa, bahkan harga, historical harga. Jadi kita bisa lihat untuk yang penjualannya paling tinggi, sebenarnya mereka set up harga tuh seperti apa sih gitu. Apakah mereka diskon terus-terusan atau sebenarnya mereka memang diskonnya di waktu-waktu tertentu gitu. Dan bagaimana korelasi dengan penjualannya. Nah, itu kita sajikan Pak di Kompas. Oh iya, iya. Jadi sudah di summarize lah. Kalau saya bilang itu mengumpulkan data, di summarize ya. Misalkan ada brand A ini produknya ini yang laku. Nah harganya berapa dan dianalisa juga strateginya seperti apa yang mereka lakukan ya. Nah ini menarik nih ya teman-teman ya, teman-teman di sini dengan data seperti ini, teman-teman sudah bisa tahu ya apa yang harus dilakukan pada saat kita menjual produk kita ya. Apalagi teman-teman mungkin kendalanya nih di sini saat ini mungkin salah satunya yaitu riset produk. Ya nggak tahu bagaimana meriset produk yang lagi laku, lagi trending. Kalau kok jualan sepi banget nih, kok jualan ini banget, produknya nggak diterima di pasar. Ya biasanya begitu nih, benar kan nih teman-teman ya. Nah, ayo yang teman-teman sering udah jualan katanya sepi, ternyata produknya nggak diterima di pasar ya. Nah dengan data yang tadi dikumpulkan itu kita bisa mendapatkan produk-produk yang laris ya seperti itu ya, produk yang lagi ngetren ya. Jadi kita bisa mengikuti zamannya lah, zamannya makanya merubah gitu ya, supaya lebih oke lah kadang-kadang ya. Terus ini data kan kita kumpulkan, itu periodenya kapan yang dikumpulkan? Apakah seminggu atau 30 hari atau memang setahun gitu loh, yang dikumpulkan lah ini. Sebenarnya kalau Kompas ini kita bekerjanya datanya diambil setiap hari Pak, gitu. Dan kita udah mengumpulkan data ini sejak 2 tahun terakhir. Jadi kita punya data historical yang kita 2 simpan. tahun. Ya, Okay. jadi lihat tren penjualan tahun lalu gitu ya. Tahun lalu trennya seperti apa sih? Kita punya datanya gitu. Dan kita mau compare kan sebenarnya biasanya kalau kita pengen melihat tahun lalu yang tren itu apa atau tahun 2021 yang tren itu produk-produk apa. Nah, itu kita bisa melihat sekarang gitu. Kan sebagai contoh kalau yang kita pernah lihat nih Pak gitu di beauty industry gitu, saya ambil contoh beauty aja karena kebetulan partners Kompas banyak dari brand beauty juga. Itu mungkin tren serum, produk serum di 2021 itu growth-nya paling tinggi, secara penjualan paling tinggi dari semua skincare yang ada di online. Nah, di 2022 mulai bergeser dan sekarang top performer di beauty itu justru moisturizer, pelembab wajah gitu. Dan produknya apa nanti kita bisa lihat gitu. Sebenarnya produk mana nih yang menjadi key driver sehingga tren ini jadi berubah gitu. Oh gitu. Jadi ngambil data itu bukan ya real time juga lah ya, real time tapi punya data history ya. Historical data itu hampir setahun 2 tahun juga diambil ya data itu ya. Nah, iya, karena kita ada di industri tahun lalu. Betul. Ya kita perlu sih data history ya. Jadi perkembangannya seperti apa produk ini. Tapi gini, apakah data yang dikumpulkan itu valid untuk sekarang? Artinya gini, misalkan produk ini produk yang 2 tahun lalu, misalnya 2 tahun itu ini produk A ini laku banget deh, kayak tadi serum, contoh aja ya, serum,
terus pada saat setahun kemudian tadi kan sempat ada yang nggak perform. Nah, Ya. bagaimana kita mengelolanya? Kita tahu supaya pada saat ini produk itu menjadi produk bisa kita tentukan nih produk ini kemungkinan besar ya namanya juga data ya kita akan memprediksi bahwa produk ini kemungkinan besar akan booming ya, atau akan menjadi tren sekarang. Itu gimana? Bisa kita analisa juga seperti itu dengan data itu. Oke, jadi tadi Pak, sebenarnya data Kompas ini bahkan data yang kemarin Ah, penjualan itu di Kompas sudah ada gitu. Jadi kita sebenarnya mengambil datanya itu setiap hari kita kumpulkan di servernya Kompas gitu ya untuk nanti kita sajikan. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah subscribe di Kompas itu mereka bisa melihat nih bagaimana apa yang terjadi ketika 88 kemarin. Nah, itu udah bisa dilihat resultnya gitu. Nah, jadi sebenarnya tren yang justru itu kenapa kita bilang kalau beberapa riset company mereka biasanya mungkin dari data quarterly gitu baru di report, tapi kalau di Kompas sendiri data kemarin aja kita udah bisa lihat gitu, jadi kita tidak tertinggal tren harusnya gitu. Nah, sebagai contoh ada juga salah satu seller gitu ya yang menggunakan data Kompas, mereka tuh pengen tahu mereka tuh sebaiknya menjual produk apa sih gitu ya, apa nih produk mereka udah spesifik mau di industri ini misalkan frozen food gitu ya, mereka mau di frozen tapi mereka kan frozen food itu kan cukup banyak ya produknya di market, brandnya juga lumayan banyak atau jenis produknya. Nah, mereka lihat di data Kompas ternyata frozen food itu produk apa yang paling laris. Nah, mereka akan mulai menjual dari produk yang paling laris itu dulu. oh. Oh iya iya iya. Jadi tetap bisa ya. Ini menarik bisa lihat data yang kemarin yang lagi laku apa ya. Bocorin dong sedikit kemarin apa sih yang lagi booming 88. Mungkin teman-teman penasaran juga nih kemarin 88 ada yang bilangnya sepi, ada yang bilang rame. Kayaknya kalau saya prediksi, saya kira-kira yang lagi booming itu kayaknya sih kategori home beauty nih kalau sekarang ya. Kita tahulah semuanya ada Dokter Richard kemarin ya, ada yang live streamingnya sampai berapa M, Louis Scarlett ya. Kemungkinan itu. Tapi kalau dari datanya Kompas bagaimana yang lagi booming itu tuh kemarin 88 tuh. Mungkin spill-spill sedikit nih teman-teman juga pengen tahu nih, misalnya lagi laku apa sih sekarang nih, kok bisa rame banget kemarin? Ya, beberapa kategori memang mengalami penurunan, tapi ada beberapa kategori yang mengalami booming banget nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ngikuti produk apa nih yang lagi saat ini lagi booming dan lagi dicari orang. Ya, kalau prediksi saya ya seperti yang teman-teman lihat di sosmed, banyak banget home beauty itu ya. Ya mungkin teman-teman lihat aja lah yang influencer seperti Dr. Richard, atau dokter aja jadi influencer sekarang ya. Gitu. Ya sama juga Louis Scarlett juga ya, gila banget bisa 15 M dari berapa tuh kemarin berapa jam. Wah, luar biasa sih ya. Dengan live Iya, streaming mereka tahu produknya apa, tinggal dijual gampang. Apalagi kalau teman-teman sekarang lagi live streaming, misalkan jualan live nih, teman-teman semua, produknya pas banget dan produknya itu adalah produk yang lagi trending yang saya sebut tuh. Nah, itu akan lebih mudah kita berjualan ya. Gitu. Nah, kalau live menurut saya kalau live streaming nih apalagi Shopee nih lagi bakar-bakaran subsidi ini kan voucher kan. Nah, walaupun produknya enggak ngetren, itu sulit. Saya yakin, ada juga tuh teman-teman, wah saya sudah live tapi nggak laku-laku katanya. Lah produknya nggak laku, mau diapain juga nggak laku katanya. Ya udah, gitu aja. Ya, itu memang nggak laku, memang orang nggak ada yang cari gitu kan. Tapi kalau produk yang lagi ke tren, teman-teman live, saya yakin pasti habis sih. Apalagi disubsidi gitu. Ya, oke, bentar nih. Teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan, ada yang mau nanya, silakan di kolom komentar. Nanti sambil kita, kayak seperti biasa, sambil kita bincang-bincang di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan ya, biar kita bisa juga menjelaskan juga ke teman-teman. Gitu. Gimana, Bu Dini? Sudah ketemu? nah Spill-spill sedikit. ini uh, banyak hal yang menarik juga ya Pak di 88 ini nih. Kalau berdasarkan, ini saya spill sedikit aja ya, Ya, di data boleh. yang ternyata
Ada beberapa kategori mungkin agak tersebar ya, karena kita kan di Kompas ini kita ada data FMCG kategori, jadi bukan hanya beauty, kita punya health, kita punya moms perlengkapan rumah, dan juga food and beverage gitu ya, makanan minuman. Nah ini menarik nih, memang kalau secara apa total size yang signifikan benar di beauty cukup tinggi, dan yang menarik bukan hanya sekedar skincare, tapi parfum itu juga ternyata lumayan laris nih di 88 kemarin gitu. Jadi orang untuk produk-produk parfum gitu ya, dan sekarang udah mulai cukup banyak juga brand-brand lokal yang sebenarnya secara quality juga nggak kalah juga sama brand-brand lainnya. Nah ini mulai cukup laris nih penjualannya di 88 kemarin. Oke, jadi selain skincare, parfum juga oke ya sekarang ya. Kemarin cukup oke ya. Jadi FMCG lah ya. Ya, FMCG banyak ya. Itu hobi, berarti kalau parfum itu masuk kategori FMCG juga ya? Masuk situ ya? Oh iya 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 menarik. Kalau iya 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 memang sih kalau sekarang lagi ngetrennya memang ke skincare sama parfum itu ya berarti ya. Nah itu tuh teman-teman tuh aduh udah di spill. Nah ini produk yang laku nih katanya nih. Ya jadi produk yang laku ini teman-teman cobalah ya riset-riset lah apa seperti apa sudah dikasih tahu garis besarnya nih teman-teman nih garis besarnya teman-teman tinggal riset. Iya, perinciannya seperti apa. Nah, teman-teman lebih jago lah di sini udah pasti ya. Langsung aja buka platformnya dan dilihat-lihat produknya seperti apa. Itu kategori yang lagi laku ya. Jadi untuk saat ini. Nah, selain itu Mother Baby gimana? Kalau FMCG Mother and Baby masuk FMCG ya. betul Itu betul. juga laku itu ya kayaknya ya. Kayaknya itu setiap tahun laku-laku aja tuh kayaknya. Produk yang dan menarik juga ya kalau untuk seperti susu formula, popok itu di online tuh penjualannya cukup bagus gitu untuk di Moms and Baby dua kategori itu ya, selain yang sekarang juga secara size memang tidak sebesar susu formula dan popok, tapi untuk baby care gitu ya, seperti uh, essential oil untuk baby itu juga sedang lumayan growing nih Pak di online market gitu. Oh, iya iya iya. Berarti Mother and Baby popok ya, popok memang luar biasa sih ya. Itu kayaknya popok itu abadi ya. Kalau menurut saya jualan online itu 2009 saya mulai kan. Dan ternyata pas 2017 saya gabung jualan di marketplace itu 2014 ya. Dari 2014 itu pun sudah ada info bahwa popok itu booming banget. Kalau jualan popok itu langsung deh. Tapi memang nih teman-teman kalau mau tahu memang marginnya memang tipis. Ya namanya juga fast moving product. Ya, fast moving product artinya mereka itu marginnya memang tipis banget lah, tipis banget. Tapi itu produk itu bakalan keluar terus ya, keluar terus setiap hari ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu popok juga lumayan ya. Ya teman-teman kalau bisa dapat supplier yang lebih murah ya, ya lebih oke lah. Tapi di sini antiknya di sini uniknya lah kalau saya bilang di Kompas ini kita bisa lihat pricingnya ya. Pricingnya bisa dilihat nggak? Bisa Betul, ya. bisa. Rata-rata orang jual berapa ya, gitu ya. Harga yang mungkin harga kompetitif lah ya. Itu bisa dilihat juga di Kompas, dikumpulin. Bisa, karena memang kita mengkolek informasi harga dari masing-masing produk dan masing-masing seller. Jadi misal kita pengen tahu tadi penjualan popok brand tertentu yang ingin kita jual gitu ya. Kita bisa lihat seller-seller itu menjual harganya berapa dan penjualannya berapa. Jadi nggak melulu harga murah itu penjualannya bagus loh Pak gitu. Jadi karena banyak faktor ya Iya. yang untuk kita manfaatkan dan yang berimpact jadi penjualan itu banyak faktor. Jadi pricing memang salah satunya, tapi yang penting bukan harga murah, tapi kita memang harganya kompetitif gitu. Itu bisa dilihat nanti di datanya Kompas gitu. Kita memang salah satu insight-nya kita memberikan price competitiveness gitu ya di produk-produk tertentu gitu, atau yang memang seller mau lihat
apa harga, korelasi harga dan penjualan dari produk tertentu. Nah, itu bisa dilihat juga di Kompas. Oh, iya, iya, iya. Jadi dari sana, ini menarik ya. Jadi teman-teman ini bukan hanya melihat data pricing-nya aja, harga kompetitif, tapi bisa melihat detailnya lagi, harga sekian, lakunya berapa, harga sekian, lakunya berapa, begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bukan, jadi yang dimaksud itu bukan yang termurah biasanya yang paling laris, tapi bisa jadi ya harganya itu di harga middle line, middle, dan itu terlaris. Ya, jualannya pun oke, profitnya juga oke. Dan itu bisa dilihat semua di data ya. Data Kompas ini bisa lihat semua. Nah, menarik nih teman-teman. Jadi jangan dihajar yang namanya, wah kita murah-murahan aja. Ini kan marketplace-nya identik nih. Katanya identik dengan perang harga. Ya, tapi kalau saya lihat, kalau kita lama-lama perang harga, kita gulung tikar juga. Ya, kita kalah. Ya, apalagi pemain-pemain yang mungkin, mohon maaf, mungkin modalnya kurang, ya. Kita akan gulung tikar kalau kita masuk ke dalam yang namanya perang harga, ya, teman-teman. Saya sering juga bahas juga untuk di kelas-kelas saya, ya, bahwa kita ini bukan waktunya untuk perang harga, ya, karena pemain online banyak banget, ya. Kalau kita perang-perangan harga, kita main di zona situ, kita nggak akan bertahan. Yang bertahan itu adalah modal yang mempunyai modal paling besar, ya, karena mereka duitnya nggak ada serinya. Kalau teman-teman duitnya ada serinya, saran saya jangan pernah masuk ke kolam perang harga, tapi teman-teman bisa namanya perang konten aja, ya, perang konten dengan data aja yang tadi kita temukan bahwa produk ini nggak termurah, ternyata penjualannya lebih oke dari yang termurah, benar ya? Gitu ya. Nah, itu terjadi. Nah, kita harus intip lagi. Nah, ini kenapa dia bisa jadi yang terlaris ya, walaupun dia nggak termurah. Nah, ini bisa nggak dari data Kompas kita melihat strategi apa yang mereka lakukan, gitu. Bisa nggak kita lihat dia sebenarnya bikin lagi promo apa sih, gitu loh. Ya. Kok bisa jadi laris, gitu. Nah, Oke, kalau untuk kita tahu strategi apa nih yang mereka lakukan, itu memang secara data di Kompas itu tidak bisa dilihat, oh strategi brand atau seller A, kenapa dia salesnya jadi top number one, strateginya A, B, C, D, kita nggak bisa merincikan. Tapi dengan data Kompas yang kita punya, kita jadi bisa lebih fokus untuk melihat siapa sih yang memang harus kita pantau gitu ya, yang harus memang kita perhatikan gitu, karena ternyata penjualannya lagi tinggi banget nih untuk produk tertentu atau di kategori tertentu, atau si seller A ini, ya akhirnya dari teman-teman bisa memonitor si seller tersebut, apa yang mereka lakukan setiap harinya kah gitu, activity-nya, apakah mereka memang join flash sale gitu. Nah, itu yang bisa kita bantu Pak, supaya dari ribuan seller yang ada di marketplace ini bisa dipilih satu atau dua seller yang memang untuk dijadikan fokus untuk dimonitor gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita dengan data itu kita sudah bisa, ya istilahnya intip-intip lah, intip-intip kompetitor seperti apa. Teman-teman juga bisa masuk ke tokonya, dilihat, oh ternyata mereka lagi bikin promo apa sih di dalam toko ini. Bisa jadi, ya kalau teman-teman yang jualan di Shopee, mungkin mereka kasih free gift kah? Atau buy one get one kah? Nah ya teman-teman harus lihat juga di tokonya ya. Nah, seperti itu. Atau mereka melakukan live streaming ya, yang sekarang lagi heboh, bisa jadi ya, karena live streaming ini bisa dibilang mereka ya nggak ngecek lah ke kompetitor ya. Jadi harganya masih oke. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau pas live streaming kan kita di-push ya. Wah cepat diskon nih, ada voucher. Apalagi Shopee sekarang lagi bagi-bagi voucher yang diskonnya cukup menarik ya. Semua orang pada belanja pada saat itu. Ya, jadi teman-teman harus juga masuk ke tokonya, dilihat juga ya. Yang penting teman-teman, bukan artinya teman-teman masuk ke toko copy paste ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa mempelajari ya apa yang dilakukan oleh mereka sehingga produknya laris gitu ya. Yang teman-teman lakukan adalah mempelajari strateginya ya, lalu teman-teman bisa memodifikasi yang lebih baik, lebih bagus supaya produknya teman-teman juga laku gitu loh ya. Jadi jangan dikit-dikit copy paste. Ini penjualan online udah
identik lah ya. Kalau saya bilang nih, Bu Dini kalau tahu nih, penjual online ini identik dengan copy paste. Dikit-dikit copy, dikit-dikit copy. Toko itu laris, ya udah ambil aja fotonya tuh saya jual. Benar gak nih teman-teman nih? Ya ini mungkin yang di sini senyum-senyum doang nih kayaknya. Iya nih, saya kemarin baru copy. Ada nggak nih ya? Nah, teman-teman, kita kalau jualan online itu ya jangan pernah yang namanya copy ya. Namanya kok ambil foto orang, ya itu kita nggak bisa hindari lah, nggak bisa hindari. Ini banyak sekali teman-teman seller di sini yang ikut kelas, kadang-kadang kita bikin live ini juga menanyakan, kok bagaimana menghindari yang namanya foto produk itu nggak di-copy ya. Tapi teman-teman jangan pernah mikirin hal itu ya, itu sulit kita stop. Pasti banyak di luar sana yang mengcopy produk-produk kita atau mengcopy foto-foto kita. Yang bisa teman-teman lakukan adalah kalau teman-teman mau ngambil foto misalnya di Google ya, yang gratis, saya nggak bisa foto, katakanlah produk umum deh, skincare ya, skincare. Halo, Ibu, signalnya ya, signal ya. Oh, oke. Iya, Aman? sinyal. Ya, aman. Nah, teman-teman sempat hilang Ibu Dini tadi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Saya lanjut. Jadi, kalau misalkan tadi serum ya, serum yang lagi laris, teman-teman misalnya dari satu brand A, brand apa nih yang lagi laku sekarang? Saya kurang paham juga mengenai home beauty. Ya, misalkan foto itu udah disediakan, kita sudah tahu dari data ini bahwa produk ini adalah produk yang laku. Itu saya pengen jualan. Teman-teman jangan langsung ambil foto produknya, lalu langsung kita posting. Tapi teman-teman bisa memodifikasi fotonya. Artinya teman-teman bisa kasih, misalkan ada foto-foto yang berbeda lah ya, berbeda supaya produk teman-teman kelihatan berbeda, walaupun itu sama ya. Intinya jangan sama sekali ATP ya. ATP itu amati, tiru, plek ya. Itu jangan, tapi ATM ya, dimodifikasi, amati, tiru, dan modifikasi ya. Lalu teman-teman coba modifikasi strategi bisnisnya juga, karena kalau dengan data kita lebih mudah lah ya, istilahnya kita lebih mudah. Oh, ternyata mereka lakukan ini, misalkan nih contohnya nih teman-teman di sini, mereka lakukan ada bonusnya, mungkin apa nih, kalau ini kosmetik ya, mungkin kalau kosmetik apa biasanya, yang paling laku apa, lipstick atau apa, Free gift. suaranya. Oh iya, free gift ya, mungkin yang perempuan lebih tahu ya. Yang dibutuhkan ya, biasanya apa? Kalau yang ya teman-teman bisa kasih free gift yang murah-murah juga, nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting itu kelihatan menarik. Itu bisa mendatangkan ya. Yang penting itulah, teman-teman jangan terlalu fokus ke namanya harga dikurangi terus. Tadi kita lihat aja, ternyata bukan yang terlaris, bukan yang termurah yang terlaris ya, yang medium malahan. Ya harganya kompetitif, bukan berarti teman-teman harus jual mahal, jual murah, di tengah-tengah ya. Itu udah paling aman lah kalau saya, menurut saya, apalagi di marketplace komisinya cukup tinggi sekarang ya. Nah, terus untuk data-data ini brand aja atau seluruh bisa kita akses misalnya gitu? Apa brand aja, brand tertentu? Oke. Kalau di Kompas itu bisa mengakses semua brand yang ada di kategori tertentu, Pak, gitu. Jadi yang justru biasanya kalau dari teman-teman seller kan harus pilih dulu kalau di Kompas, pilih mau kategori apa. Nah, nanti semua data brand, data seller gitu ya, baik itu data penjualan, harga yang ada di kategori tersebut itu bisa didapatkan, bisa tersaji dalam dashboard yang memang nanti teman-teman beli di Kompas gitu ya. Gitu. Oke, itu jadi kategori ya, kategori ya. Jadi misalkan saya tadi mungkin kategorinya mother baby lah, mother baby. Saya pengen ngetik mother and baby. Itu semua brand keluar, semua brand. Walaupun yang non brand keluar nggak? Keluar juga Pak. Gitu. Keluar juga. Tapi nanti kita sebut Non brand. Gitu. Karena kan banyak guys yang mereka belum ada brandnya atau memang tidak menyertakan informasi brand apa, atau yang brandnya itu tidak dikenal, belum dikenal gitu ya, tidak well known, itu kita sebutnya unbranded gitu. Itu Oh, unbranded.
Ya brand yang kurang ngetop lah ya, brand yang kurang ngetop, unbranded, ya nggak ngetop ngetop nih teman-teman nih kalau nggak ngetop masuk unbranded lah ya, masuk unbranded ya, ngetopin dulu nanti masuk lah. Ya berarti kalau Mother and Baby paling apa ya? Mungkin My Baby ya, My Baby, mungkin brand yang saya tahu My Baby itu apa? Mami Poco, Mami Poco masuk ya, itu masuk under Unilever mungkin ya, Ya, Unilever. ada Unilever kan ada ada Unilever dengan Sweet Sal, ada juga Cousins gitu ya. Iya. Tapi eh, Pak Jo ini di online itu justru eh, salah satu ini ya penggerak sales di online market, mau itu kategori beauty, moms baby gitu ya. Itu adalah lokal-lokal brand, bukan hanya Oh, yang branded yang memang sudah mereka udah banyak di modern trade gitu. Tapi lokal-lokal brand ada kalau ya ada brand-brand seperti Bimi, ada juga di Essential Oil tuh banyak juga brand-brand yang memang produk lokal itu di online-nya cukup besar. Kenapa? Karena mereka startingnya dari online justru. Ketika mereka launch produknya, itu banyak yang startingnya di online, mereka udah besar di online, baru akhirnya masuk ke offline market gitu. oh, jadi mereka masuk dari ada yang masuk dari online, terus baru masuk ke offline. Wah, ini terbalik nih ya. Orang-orang biasanya dari offline ke online, dia dari online ke offline. Jadi dari online dia udah ada datanya, dia bisa kelola, barulah dia berani ambil keputusan untuk buka offline ya. Kayaknya begitu ya. Jadi mereka ya, kalau offline kan mereka mungkin datanya masih keliling-keliling ya. Tapi kalau dari online ini mereka udah tahu langsung ya, datanya valid ya. Nah itu kan kita bisa lihat ini selain brand berarti kita bisa lihat juga tokonya kan yang Betul. yang jual siapa kan gitu kan, Ya, misalnya brand A, brand tadi ya Mami Poko ini yang laris nih siapa nih yang jual, bukan dari official store-nya, mungkin ada dari pihak dari seller biasa, itu bisa kita lihat juga ya. bisa. Bisa, Pak. Jadi bahkan kita bisa lihat berapa penjualan masing-masing seller gitu ya untuk brand tertentu gitu. Misal tadi ya, kalau kita ngambil contoh Moms and Baby, Mami Poko gitu. Mami Poko yang jual berapa banyak sellernya dan Hmm. apa penjualan masing-masing seller. Jadi bisa jadi kalau buat teman-teman seller bisa mengambil yang secara kompetisinya belum terlalu banyak sellernya gitu ya, itu juga bisa kan gitu. Jadi kita pengen lihat, tergantung kita melihat data itu kan nanti gimana kita mengcapture opportunity-nya seperti apa gitu ya Pak. Nah jadi kalau di Kompas itu kita benar-benar membuka semua datanya gitu. Tadi data brand, data seller gitu, dan kita juga bisa lihat seller tertentu itu paling laris atau secara penjualan dari produk-produk dan brand apa gitu. Itu bisa dilihat Pak. Oke, oke, oke. Ini menarik. Berarti bukan hanya melihat produknya, kita juga bisa meriset tokonya, ya. Oh, ini bisa ngintip ya. Berarti bisa ngintip nih teman-teman nih, teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi bisa saling mengintip ya istilahnya ya. Jadi benar-benar menarik ya. Itu kita bisa lihat juga nih, misalnya toko A sama toko B, omsetnya berapa bisa lihat gitu. Bisa. Oh, Kita, bisa, menarik. Itu valid gak? Soalnya saya dengar ada yang, ya saya nggak mau nyebutin inilah ya, tapi yang kemarin itu, wah ngomongnya valid, ternyata waktu saya cek toko saya sendiri, kok beda? Nah, ini gimana? Pernah nggak divalidasi lah, istilahnya omsetnya bener nih, fix gitu? Atau gimana? Atau berapa persen akurasinya gitu? oke, jadi karena kita memang dengan teknologi ya Pak untuk mengambil datanya. Jadi akurasi di Kompas saat ini di antara 80 sampai 85% secara data. Oh, Karena memang oke. puluhan juta data yang kita collect gitu. Jadi kalau saya boleh share gitu, teman-teman juga nanti boleh lihat di Instagramnya Kompas atau websitenya Kompas gitu, kompas.co.id. Itu ada semua brand-brand yang memang sudah pakai servisnya Kompas, nanti bisa terlihat ada brand siapa aja, itu kita pasti melakukan validitas data dulu gitu. Nah salah satu Oh, Kompas ini Unilever itu juga salah satu partner kita, dia menggunakan data Kompas. Nah itu pasti mereka harus mengecek dulu nih
berapa sih coverage datanya Kompas, berapa persen dengan real data yang mereka punya, dan juga compare dengan data retailnya mereka seperti apa. Nah, itu kita pasti akan melakukan validitas data gitu. Jadi saya berani bilang data Kompas itu di 80-85% untuk validitas datanya. Bahkan ada beberapa brand yang ternyata setelah dicek kita sampai 95% validitas datanya. Oh gitu, ya ya ya. Ini Unilever aja gunain ya. Berarti Unilever ya. Ini berarti sistemnya kan kita login ke dashboard, lalu teman-teman tinggal bisa ngecek lah, istilah gitu ya. Kayak ke sales center nih teman-teman kalau yang jualan ya. Masuk aja ke login, langsung kita lihat, bisa lihat ya data kompetitornya seperti apa ya, omsetnya berapa, terus mungkin average-nya, basket size-nya berapa, itu semua kelihatan. Istilahnya kita bisa buka sales center ya kompetitor gitu ya, bisa lihat jeroannya bisa dilihat ya, jeroannya seperti apa. Tapi teman-teman terus pasti mikir, ini jeroan buat apaan gitu ya, jeroan masa kita liatin doang, teman kita tahu-tahu doang, bukan gitu caranya ya teman-teman ya. Teman-teman dengan data seperti itu yang seperti kita bahas tadi, kita bisa melihat strategi-strategi promosi apa yang sedang dilakukan, dan mungkin teman-teman bisa menganalisa juga kenapa mungkin kategori yang sama, produk yang sama, kenapa dia lebih laris daripada saya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus lihat, oh ternyata kok dia laris banget, kenapa sih yang dia lakuin? Oh ternyata dia menggunakan iklan, contoh lah ya, kalau marketplace semua, oh ternyata mereka menggunakan iklan gila-gilaan, mereka boosting terus, ya bakar duitnya di iklan terus supaya omsetnya naik. Oh ternyata seperti itu. Nah teman-teman mungkin, oh saya mah nggak bisa bakar-bakaran duit terus, dana saya terbatas ya, mungkin teman-teman bisa cara lainnya. Ya udah, berarti saya cuma mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, saya bisa lakuin yang gratis melalui live streaming. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi bukan hanya untuk dilihat doang ya, sebenarnya ini data buat apaan? Ya, kalau bisa lihat kompetitor, buat ngapain intip-intip doang? Ya, nggak gitu juga ya. Jadi, ya teman-teman ya. Nah, terus itu di dashboard itu kita bisa ngulik-ngulik sampai dalam semua ya. Itu gampang ya, berarti user friendly banget ya. Teman-teman kalau mau daftar di ini di mana? Di websitenya ya langsung ya? Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau lihat demonya gitu ya, atau mencoba demo dashboardnya Kompas, itu nanti bisa di website Kompas, kompas.co.id, itu bisa kontak us, dan nanti bisa isi form di sana. Nanti akan ada dari tim Kompas yang akan hubungin teman-teman untuk kita bisa ajak untuk live demo dashboard. Oh, itu bisa live demonya ya? Oke, 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 menarik, menarik. Berarti teman-teman tinggal masuk aja tuh nanti live demonya seperti apa. Bagusnya tadi ya, infonya Unilever aja udah menggunakannya ya. Berarti kalau Unilever kan perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar pasti ngeceknya detail banget ya. Ini bener gak Kompas nih ya, kan gitu ya. Kalau saya seller kecil kan biasanya nggak begitu ngecek benar. Tapi ini ada perusahaan besar yang sudah tahu benar, yang mereka mulai udah ngecek ya semuanya itu ya. Jadi menarik, menarik. Nah, terus ini kan kemarin saya juga lihat nih posting-postingan nih, katanya ada data Harbolnas ya. Ya. Nah, itu apa tuh? Itu bisa dijelasin sedikit Kak? Ini iya kemarin sih saya sempat lihat-lihat tuh lagi promosi-promosi, ternyata ada ini data Harbolnas, saya sempat klik tuh, saya sempat download lah sedikit. Teman, mungkin dari Ibu Dini bisa jelasin itu data apa sih? Ini mungkin teman-teman, iya nih kemarin ada apa Harbolnas 2000, ya sukses bersaing lah pokoknya gitu. Nah, itu buat apa tuh teman-teman, kan bingung nih pasti, ya kan gitu. Nah, Jadi itu data kalau apa tuh? nggak tahu ya, salah satu event besar di e-commerce, event tahunan itu ada Harbolnas gitu ya. Harbolnas ini kan hari belanja online nasional. Sebenarnya udah sejak secara story udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Beberapa marketplace mereka memang membuat event bersama supaya di tanggal-tanggal tertentu itu awalnya mungkin baru 12-12 gitu ya. Awal sekali itu 12-12 itu semua marketplace akan berpartisipasi, dan itu big campaign-nya mereka lah. Semua brand, semua seller itu akan menjual banyak promosi-promosi yang ditawarkan di Harbolnas gitu ya. Nah, semakin bergeser tahun ke sekarang, Harbolnas itu bahkan udah jadi panjang Pak. Di startingnya itu dari 99.
saat ini gitu ya. Kalau kita lihat dari marketplace 99, 10, 10, 11, 11 dan nanti puncaknya di 12, 12. Nah, Kompas karena kita tadi punya data historical, kita bisa melihat kita memberikan informasi apa sih yang terjadi di Harbolnas tahun lalu gitu ya, 2020, supaya teman-teman bisa mempersiapkan Harbolnas tahun ini dengan lebih baik gitu. Kita kan di report yang di Harbolnas Road to Harbolnas 2023 itu kita menyajikan bagaimana kategori apa yang growing saat di Harbolnas, dan nanti kita bahkan bisa deep dive gitu ya, brand-brand apa, produk-produk dari brand apa yang jadi top brand, top of mind di masing-masing kategori selama Harbolnas. Nah itu di report itu kita sajikan data-datanya. Nah kebetulan nih Kak Jo, untuk saat ini kita memang sedang ada free data Harbolnas tersebut di websitenya Kompas, jadi bisa di-download sekarang gitu ya, sebelum nanti free-nya ditutup, karena nanti pasti ada investment fee-nya untuk dapetin report tersebut. Nah sekarang masih free nih, jadi teman-teman yang sekarang sedang nonton live ini boleh ke websitenya kompas.co.id, nanti bisa itu muncul di homepage kita untuk bisa diklik dan di-download langsung report Harbolnas. Oh, itu masih free dibagiin ya. Wah, ini menarik nih teman-teman nih. Teman-teman yang nonton di sini bersyukur banget. Ini lagi dikasih free. Teman-teman tinggal masuk aja ke ini nih. Saya udah pin nih ya di IG-nya. Itu ada nggak linknya di Instagram ada ya? Ada juga ya. Nah, teman-teman tinggal masuk aja. Mungkin itu di bio profilnya biasanya ada link ya. Teman-teman diklik aja. Itu ada yang free, teman-teman bisa download ya. Download aja di situ. Itu data yang sudah dirangkum ya. Itu bentuknya PDF ya. PDF ya. Bentuknya PDF dan teman-teman bisa lihat gimana? Dan itu udah kita kasih key insight-nya juga gitu. Promosi apa yang works di Harbolnas itu juga ada di reportnya. Oke. Iya. Jadi sudah dirangkum itu data itu bahwa promosi apa yang laku, produk apa yang laku ya, itu sudah dirangkum semua di data itu ya. Nah, teman-teman tinggal masuk aja di situ, itu free semua. Beruntung banget, lagi baik hati banget si Ibu Dini ini lagi bagi-bagi free. Ya, teman-teman silakan di-download aja ya. Masuk ke situ, jangan lupa follow juga. Kadang-kadang banyak tuh info-info menarik ya. Misalnya produk A lagi laku, ya teman-teman tinggal cari aja lah produk itu untuk dijual lah ya. Yang penting marginnya masih ada. Kalau marginnya terlalu tipis, mungkin bisa mengambil ide-ide lain juga ya. Silakan di-download ya, itu free banget ya. Jadi selain itu, berarti itu data itu kan data yang kemarin ya, 2002 ya. 2002 kita bisa lihat ya, karena 2023 kan kita belum mulai ya, belum mulai. Dimulainya besok nih 99 ya. 99 nih besok itu bisa dibilang Harbolnas yang pertama, yang biasanya yang saya tahu Lazada yang ini apa punya budget marketingnya cukup besar ya. Kalau dari tahun ke tahun lah, budget marketing mereka cukup besar dibanding marketplace lain ya. Lazada paling besar ya. Kalau 10-10, kalau saya lihat Shopee lebih besar daripada Lazada. Ini balik nih teman-teman. Nah, kalau 11-11 bareng-barengan besar. Ya, sama 12-12 itu dua-dua bareng-barengan besar ya. Jadi 9-10 teman-teman masih punya waktu nih ya untuk di Shopee, apapun di Lazada. Kalau Tokopedia kan nggak pernah ikut double digit ya, nggak pernah ikut double digit, memang mereka ikutnya WIP. Nah, tapi teman-teman bukan berarti nggak bisa jual juga di sana. Data itu pun dikumpulkan dari Tokopedia, ya kan? Ya, dari Tokopedia beli-beli juga mereka mengumpulkan data. Jadi teman-teman bisa lihat juga data Tokopedia seperti apa, data beli-beli seperti apa ya. Nah, itu data teman-teman tinggal kompas.co.id, di-download aja ya. Silakan masuk ke sana. Ya, itu menarik banget, teman-teman bisa mulai dan melihat-lihat lah seperti apa sih itu. Itu gratis semuanya ya. Nah, tentunya kalau kita mau masuk ke dashboard-nya itu pun bisa kita tadi ya masuk ke daftar dulu, nanti dikasih live demonya seperti apa ya. Gitu ya. Nah, mungkin kalau masalah harga teman-teman bisa kontak langsung ya, biasanya ada harga spesial dan sebagainya ya. Teman-teman tinggal kontak aja lah. Ya, worth it lah. Maksudnya data itu kan sekarang memang dibutuhkan ya. Setahu saya yang ya kemarin ada yang menjual untuk produk-produk untuk dashboard data, tapi yang saya lihat tidak terlalu akurat
ya, tidak terlalu akurat banget, ya, tidak bisa dibuat seperti acuan. Saya nggak mau sebut mereknya, ya, tapi mungkin teman-teman tahu, ya, nggak etis lah kalau saya sebut mereknya, ya. Tapi itu nggak begitu akurat. Kemarin saya lihat omsetnya berapa, yang ternyata tidak akurat sama sekali, tidak akurat, beda banget jauhnya, gitu loh. Kita ngecek toko sendiri aja udah tahu kok, oh beda ini, berarti nggak akurat, gitu ya. Tapi dari sini mungkin ini ada dari Kompas yang lebih akurat lah, lebih akurat, teman-teman bisa coba dulu, ya, gitu. Nah, ini penting ya teman-teman, kalau kita mungkin jualan online, kita nggak bisa meraba-raba. Saya bawain di seminar-seminar saya, di kelas saya bilang, kalau kita mau jualan online, itu bukan hanya upload, tunggu. Teman-teman harus bisa yang namanya baca data, ya. Apalagi yang namanya riset data produk. Nah, baca data pertama apa? Data produk atau data performa toko kita di dalam toko kita. Ya, seperti apa? Nah, teman-teman kalau mau jual produk, harus meriset data produk di luar. Ya, nah, biasanya yang kita lakukan adalah, kalau kita nggak punya, misalnya ini kayak Kompas ini, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan yang namanya platformnya sendiri. Kita meraba-raba, sudah terjual berapa, yang terlaris apa, ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat, itu data yang diberikan oleh marketplace kan kita dari sisi buyer, ya, dari sisi buyer terjual berapa ini, itu data kan bisa jadi dari sejak dia buka toko, 10.000 terjual, laku, bisa jadi, mungkin dia sudah buka toko 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Ya mungkin pada saat itu memang lagi rame, pada saat ini trennya mungkin nggak rame, mungkin produk itu ya laku begitu aja. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, dengan data yang bisa kita gunakan dari Kompas, kita udah bisa update. Ya kan, update bahwa produk itu saat ini mungkin dalam sebulan terakhir produk ini memang lagi laku nih. Gitu. Bukan data yang terlalu lama yang diambil. Ya, teman-teman, perbedaannya seperti itu. Memang dari Kompas ini juga mengambil mungkin 2-3 tahun itu sebagai data histori. Ada juga data yang up to date sekarang. Ya, jadi kita bisa melihat data itu. Ya, jadi jangan terlalu melihat itulah. Itu mau acuan boleh, ya, tapi teman-teman kalau mau lebih detail ya tentunya kita harus melihat data seperti itu, ya, biar kita valid untuk jualannya, ya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ini ya di kolom komentar. Coba saya scroll dulu kalau ada pertanyaan, ya. Pak Yu, Ini ya. Pak Yu, saya sedikit menambahkan juga ya. Jadi Ya. saya ada yang tertinggal nih, selain tadi data seller, harga gitu ya, brand, kita juga punya data distribution by location gitu. Jadi By location. kita bisa tahu sebenarnya, contoh tadi kalau kita pengen lihat penjualan popok gitu ya, popok bayi, itu paling banyak penyebaran sellernya tuh di lokasi mana gitu. Itu bisa jadi opportunity lagi kalau ternyata di sekitar tempat tinggal kita nih sellernya belum banyak gitu ya. Berarti kita bisa mencoba menjual produk itu sehingga distribution di lokasi ini bisa cukup baik. Atau kita juga bisa lihat masing-masing brand gitu. Oh ternyata kalau brand A ini distribusinya paling banyak misalnya di Jawa Timur. Oh kalau brand B di DKI Jakarta. Nah itu bisa dijadikan jadi opportunity lagi gitu buat teman-teman melihat lokasi-lokasi mana sih yang potensial untuk kita menjual produk-produk tertentu gitu. Itu juga bisa juga. Oh iya. Jadi iya, selain dari data yang terjual berapa, bisa berdasarkan lokasi yang lagi laku di mana, yang belum ada produk itu di mana. Iya, ini bagus loh. Ya, jadi teman-teman tahu nih, misalnya ada di misalnya ada di kita yang lagi laku di Jakarta, ternyata di Bekasi atau Tangerang belum ada nih seller-seller yang jualan yang produk ini. Sedikit lah, istilahnya sedikit ada, tapi sedikit banget. Nah, teman-teman bisa ambil menguasai area situ, ya. Karena kita tahu ya, platform sekarang kalau misalnya kita ada di Tangerang, kayaknya bakalan buka toko-toko yang di Tangerang juga, gitu. Kalau di Jakarta, biasanya menawarkan toko-toko yang di Jakarta. Itu yang di Tokped ya. Setahu saya seperti itu cara algoritma yang bekerja, supaya merata lah istilahnya ya. Nah, itu menarik ya. Jadi bisa melihat semua data itu benar-benar valid dan detail banget sampai lokasinya. Kita tahu nih, yang mana ya. Itu dikumpulkan ya. Oke, ini kalau ada.
live-nya. Mana nih ada yang pertanyaan? Ini kok nanyain iklan ya? Wah, ini nanyain iklan, besok saya live bahas iklan. Ini bahas riset data produk ya. Besok kita live lagi ya. Coba nih teman-teman yang punya pertanyaan, pertanyaannya tentu mengenai data produk ya ke Ibu Dini ya teman-teman ya. Jangan tanya mengenai iklan. Iklan besok sesi saya ada lagi, nanti yang jawabnya. Ini teman-teman. Bisa Nah, ini nih pada ngerti semua nih. ya, Kalau ada pertanyaan silakan. Ini kita banyak share. pada ngerti semua nih. Ya mungkin ada yang penasaran gitu ya, mau lihat data kategori apa gitu atau brand apa boleh. Ya, brand. Kalau ada brand apa, bisa di-spill nggak brand yang lagi ini? Salah satu aja sih, teman-teman mungkin penasaran. Please dong, save dong live-nya. Ya, aman. Nanti masuk ke IG Reel juga yang belum mungkin masih di jalan ya. Tenang-tenang, nanti saya save post. Ini ada nih, bisa riset semua kategori atau FMCG saja. Tadi udah dijawab ya, bisa semua kategori. Jadi selain FMCG bisa, bisa semua ya. Mau itu otomotif, mau itu apa tadi, mother baby, semua bisa ya. Semua bisa di riset gitu. Masuk aja ke kompas.co.id. Ya, tapi untuk saat ini kita memang masih fokusnya di FMCG Pak Il, gitu. Kalau untuk data historical nih saat ini kita berfokus di FMCG gitu ya. Oke, fokusnya memang di situ ya. Oke, fokusnya masih di situ. Tapi bisa kan ya ke kategori lain bisa, bisa ya. Tapi Ya suaranya, kalau dari oke, udah. suaranya aman Pak. Aman, 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 udah. Tadi sempat hilang. Ya nanti kalau seandainya ada request dan ada kebutuhan dari teman-teman, kita sebenarnya butuhnya kategori yang di luar FMCG, itu bisa nanti discuss dengan tim Kompasnya. Kita sangat open untuk diskusi. Oh gitu ya. Ya, bisa dihubungi langsung aja ya. Ini Pak Rudi ya, bisa langsung hubungi aja atau klik aja di situ tuh. Ya, mungkin bisa tanya datanya lebih ini lagi ya. Itu menarik sih. Ya, itu kalau mau ngambil data yang udah digratisin, silakan langsung download aja ya. Ini apa nih? Med Staff Toko. Halo. Ini maksudnya apa nih Med Staff Toko nih? Ini enggak nyambung ya. Fashion sekarang udah bisa kah? Fashion. Fashion udah bisa? Kategori fashion wanita? Oke, kalau saat ini untuk fashion kita belum belum bisa belum available lah Pak di Kompas untuk datanya. Belum available, tapi mau available nantinya. Ya. Ujung-ujungnya nanti pasti akan kebuka ya. Ya, kita akan lihat dulu demand-nya seperti apa gitu ya. Kalau nanti ternyata yang request fashion cukup banyak, itu bisa berpotensi. Oh, oke. Berarti saya nangkep nih. Berarti kalau teman-teman nih banyak nih yang request mengenai data fashion akan dibuatkan oleh Kompas ya. Mereka akan melakukan coba. Jadi kalau yang request banyak ya, kalau cuma 1-2 sayang karena mereka juga perlu namanya cost ya. Cost untuk data itu nggak murah teman-teman ya. Teman-teman tahu data itu nggak murah kalau kita mau ngambil data itu ya. Mereka punya biaya-biaya yang besar. Tapi kalau teman-teman yang requestnya banyak di sini, saya yakin Kompas juga akan mengambil data itu untuk dievaluasi juga ya, yang dibutuhkan lah ya, gitu ya. Coba ini apalagi nih teman-teman, bisa riset kata kunci juga. Nah, kata kunci bisa nggak? Oke, menarik nih. Jadi saat ini memang kita punya satu produk lagi nih Pak, gitu. Selain market insight, kita bisa teman-teman melihat efektivitas dari kata kunci tertentu gitu ya. Tapi risetnya bukan kata kunci mana yang reach-nya paling besar. Nah, itu memang kita belum bisa, tapi kita sebutnya share of search gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman seller di sini ingin tahu, let's say untuk bidding keyword-keyword tertentu, itu yang keluar saat ini tuh secara organik produknya apa, dan secara iklan itu produknya apa, dan peringkatnya berapa. Nah, itu bisa di Kompas gitu. Jadi Jadi bisa dilihat ya. Tapi kata kunci yang dipakai bisa lihat ya. ya, Bisa lihat ya, insight. kita pengen cari deterjen Matic gitu ya. Nah, deterjen Matic kan yang menjual banyak seller dan banyak brand juga ya. Brand deterjen Matic gitu. Nah, nanti
di Kompas itu kita bisa melihat uh, dalam halaman 1 sampai dengan halaman 2, 3, 4, 5 itu tuh produk siapa aja, sellernya siapa, dan juga brand apa gitu ya yang muncul di halaman pertama. Baik itu yang secara organik, karena kan memang kalau di marketplace itu algoritmanya mereka sebenarnya 80-20 ya, ada yang organik dulu row pertama, lalu baru yang ads gitu ya, yang organik lagi. Nah itu kita bisa lihat dan bahkan kita bisa tahu posisi masing-masing listing itu di urutan keberapa gitu. Nah itu bisa dilihat. Oh, oke. Iya, menarik ya. Jadi kita bisa lihat juga ya posisi iklan kita atau tanpa iklan itu sebenarnya kita di mana gitu ya. Ya, benar. Oke, menarik ya. Berarti memang bisa lihatlah posisi-posisi tersebut ya. Memang ada yang misalnya kata kunci apa yang menjual belum ada. Cuman teman-teman juga bisa lihat ini dari iklan aja mereka bisa hajar di tempat posisi yang strategis contohnya. Lalu yang organik seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga kata kunci yang digunakan, tapi kita nggak bisa lihat secara detail mana kata kunci yang laku ya. Gitu kan? Ya kan? Untuk kata kunci yang paling banyak dicari gitu ya oleh pengguna marketplace itu memang belum bisa. Tapi di Kompas juga Pak, teman-teman itu kita bisa melihat sebenarnya, karena kan kalau di marketplace itu penamaan produk tuh juga mempengaruhi algoritma hasil pencarian ya di marketplace. Nah kita bisa tahu nanti dengan produk, let's say top 100 produk dengan penjualan tertinggi, itu biasanya keyword apa yang sering digunakan oleh seller-seller yang nempel di produk title-nya. Nah itu bisa di Kompas. Kita bisa melihat, kita sebutnya dengan word cloud gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu kalau memang mau dapet insight itu, bisa bertanya ke teman-teman Kompas. Sebenarnya keyword-keyword apa sih yang dipakai oleh top performer produk atau seller untuk di kategori A gitu ya. Oh, gitu ya. Oke. Jadi bisa ke detect juga ya dari produknya itu pakai keyword apa aja, ya kata kunci apa aja, ya. Oke, dari judul produk aja sudah bisa ketahuan. Ya menarik sih. Jadi bisa dilihat lah kata kunci ini yang paling dicari, yang paling tertarget lah istilahnya dapat penjualan gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman yang mungkin belum follow, silakan follow di kompas.co.id dan di sana silakan di-download, itu gratis saat ini. Ini lagi gratis. Kalau besok-besok nggak tahu deh gratis apa enggak. Tapi teman-teman coba dulu ya. Mudah-mudahan tetap gratis, di-download aja, coba dilihat-lihat ya, dapat insight ya. Supaya jualan teman-teman juga makin laris lah, istilahnya dapat insight-insight bagaimana strategi yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan upload tunggu ya. Itu udah nggak zamannya nih upload tunggu nih. Kemarin juga ada nih seller cerita, kalau saya sudah upload kok nggak laku-laku. Nah, terus kamu ngapain? Ya nunggu aja katanya. Nunggunya susah ya, kalau nunggu doang ya. Teman-teman sekarang udah nggak zamannya. Kalau mungkin waktu zamannya saya nih, waktu awal-awal ya di marketplace, saya bergabung jualan di marketplace itu di tahun 2014 lah. 14 ya. 14 itu bisa cukup lama ya. 2009 saya mulai itu nggak lewat marketplace ya, pakai BBM, pakai website, Facebook waktu itu ya, waktu zaman itu. Terus 2014 ada marketplace ini kan bisa dibilang kita upload produk aja langsung laku ya waktu itu. Pertama karena persaingannya nggak ketat, bisa dibilang persaingan nggak ketat ya, yang jual juga itu aja ya, jadi pasti produk kita mendapatkan exposure ya kalau orang cari ya ketemu produk kita ya pasti orang beli ya itu. Nah kalau sekarang ya kita tahu sendiri semua seller berjualan di platform yang sama, artinya udah jutaan seller berjualan di sana. Kalau kita tidak bisa mendapatkan ide-ide strategi bisnis yang bisa menjual atau mendapatkan visibilitas ya, kita akan sulit bersaing ya. Kalau pastikan teman-teman jangan terperangkap dengan harga termurah ya, termurah akan sulit. Memang ada beberapa kita harus bikin termurah, mungkin karena sebagai strategi bisnis kita. Makanya teman-teman harus meriset juga. Jangan semua dihajar yang namanya harga termurah. Wah rame, murah semua, murah. Untung enggak katanya.
duitnya masuk-masuk doang. Nambah enggak? Ya, nambah enggak nih? Kemarin nih teman-teman mungkin sudah bahas, kita bahas yang kalau teman-teman ikut yang kemarin mengenai financial ya, financial business, bahwa kita nggak boleh terlalu terkejar dengan namanya murah-murahan ya, karena perputarannya memang cepat, tapi kita nggak ada dana cadangan nantinya untuk menutupi resiko-resiko yang timbul dalam bisnis kita. Ya, teman-teman harus mikir seperti itu. Ya, karena banyak sih yang tiba-tiba mereka jualan, kok nggak nambah-nambah duitnya katanya gitu loh. Kelihatannya rame gitu. Nah, ternyata uangnya tipis banget. Ada pun yang rugi karena salah hitung. Ada komisinya sekarang di marketplace, mereka nggak sadar komisinya berapa. Nah, teman-teman, dengan data-data seperti ini, ya teman-teman bisa lihat bahwa bukan yang termurah yang menang di pasar, tapi yang mempunyai strategi bisnis. Ya, kita bisa dilihat tadi bahwa pricing-nya, bahwa data itu bukan yang termurah yang menang di pasar, tapi harga yang kompetitif, yaitu harga di tengah-tengah lah yang bisa bertahan di dalam bisnis itu. Ya, karena mereka mempunyai strategi yang berbeda. Ya, teman-teman di sini coba mulai ngulik-ngulik lah, ya ngulik-ngulik, silakan di follow dan di download dulu lah. Kalau teman-teman mau coba dashboardnya, tinggal di ini aja ya, request ya, bisa ya, request aja bisa. Nah, teman-teman coba aja dashboardnya dulu ya, coba dilihat-lihat lah data-datanya seperti apa. Mana tahu teman-teman ada insight-insight besok-besok nih 99, mudah-mudahan booming naik lah ya. Kita masih ada 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Masih ada 4 bulan nih teman-teman ya. Waktunya teman-teman coba yang stoknya masih numpuk masih numpuk, coba deh dievaluasi strategi bisnisnya seperti apa. Ya, ini mumpung ada yang gratis, silakan di-download dulu. Kalau teman-teman mau masuk ke dashboardnya, silakan bisa ngecek-ngecek biar dapat insight-insight lebih baru lagi. Ya, gitu aja. Mungkin uh, mungkin dari Ibu Dini ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman sini, bagaimana? Oke, ya baik Pak. Jadi memang betul tadi ya. Kita ketika memulai bisnis semuanya tidak melulu tentang harga. Tapi yang perlu juga diingat Pak, setelah kita membaca data, dapat insight, mungkin nih teman-teman banyak yang ikut kelasnya Pak Yo gitu ya, dicatat semua strateginya, nggak akan jadi apa-apa kalau tidak dilakukan, tidak ada action yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi paling penting setelah membaca data Kompas itu teman-teman harus tahu apa actionable yang harus dilakukan, next step-nya apa, step pertamanya apa, sehingga nanti teman-teman bisa dan selanjutnya bisa dievaluasi gitu, sehingga data ini bukan hanya sekedar tahu aja nih kategori ini yang naik, tahu aja nih. Nah, itu tidak terhenti di situ, tapi harus selanjutnya dilakukan strateginya, next step-nya apa dari data yang sudah dibaca, mungkin itu. Dan mungkin saya ingetin lagi kalau tadi ada yang belum join gitu ya, di Kompas kita banyak free data, boleh dicek. Sekarang ada data Road to Harbolnas, ada banyak insight di sana gitu ya, bisa di download secara gratis saat ini mumpung masih gratis gitu ya, nanti bisa sebelum itu jadi berbayar, jadi silakan di download gitu ya buat teman-teman. Dan yang menarik juga di marketplace ini, mungkin tadi ada 77 Roto Harbolnas gitu, 99, 10. Kalau untuk Tokopedia, mereka ini di Agustus ini justru biasanya banyak di campaign, jadi bisa dimanfaatkan juga Tokopedia, karena Agustus ini hari anniversary-nya Tokopedia gitu. Teman-teman perlu dipersiapkan juga nih dalam waktu dekat gitu. Itu aja. Oh iya, besok ini ya ulang tahunnya Tokopedia ya. Ini ada yang nanya nih, ini kok orang Diamond apa nih? Kantornya di Diamond apa nih? Kampusnya di kantor Diamond. Ini kantor Diamond maksudnya apa nih ya? Ini satu kantor maksudnya. Iya, ini mungkin tanya lokasi kantornya sih. Kantor di mana, Ibu Dini? Ya, kita di Karet Ya, Sudi. di Sudirman ya. Ya di websitenya juga ada tulisnya alamatnya ya. Ya Ya, silakan. Ya teman-teman tinggal ngecek aja. Kalau mau mampirin, ini belakangnya Diamond nih, mungkin ya backgroundnya. Mungkin backgroundnya. Ya itu brand lah, brand yang lagi digunakan mungkin ya. Oke, coba saya lihat di ya. apalagi nih mungkin ada skip ya. Cara downloadnya gimana?
Nanti tinggal masuk aja ke bio profilnya kompas.co.id atau ke websitenya kompas.co.id ya. Bisa download di sana ya. Terus saya scroll lagi ya kalau ada yang kelewat. Coba kayaknya kelewat dah. Udah ada ya. Oke. Oke teman-teman. Kita nggak kerasa ya, udah 1 jam nih. Sebenarnya seru banget nih, tapi udah 1 jam. Ini kasihan Mbak Dininya ya. Dia masih di kantor untuk temenin teman-teman ngobrol di channel ini ya, teman-teman ya. Jadi Mbak Dini ke lokasi mana, kota mana pulangnya? Masih di Jakarta apa luar Jakarta? Masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta ya. Nah, aman lah ya. Pulang ke sana. Untung besok weekend ya. Ya, untung besok weekend ya. Besok libur ya. Untuk besok libur nih teman-teman, udah malam banget ya, apalagi sekarang udah jam 8-an ya, mudah-mudahan bisa sampai di rumah cepat ya, nggak macet ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton channel ini sampai habis ya. Untuk teman-teman yang mungkin kelewatan tadi apa yang kita bahas, teman-teman nonton aja di IG Reel, nanti saya posting di recordingnya di sana ya. Nonton lagi aja ya, kita udah bahas banyak banget tadi ya, yang kalau baru yang masuk ini. Oke, terima kasih Ibu Dini. Sampai ini, semoga langsung aja bisa balik dengan cepat ya. Terima kasih banyak udah datang di sini, udah mau nemenin teman-teman semuanya ya. Oke, thank you. Terima kasih. Bye teman-teman. Ya, makasih. Ya. Makasih semuanya. Ya.